Halo teman-teman semua, selamat datang. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Ordinary People. Film ini akan mengisahkan seorang guru olahraga dari Seoul dan dipindahkan mengajar di sebuah desa. Namun anehnya, dia merasakan bahwa sambutan warga desa di sana kurang bersahabat. Belum lagi setelah ia mendengar kabar bahwa muridnya menghilang secara misterius. Bahkan polisi setempat pun sepertinya tidak memperdulikan kasus ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan sajanya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Film diawali di sebuah jembatan. Terlihat seorang perempuan yang bernama Soyun sedang berjalan dengan raut wajah depresi. Namun tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menghadang dirinya di depan. Di sisi lain ada seseorang pria yang bernama Yokchol datang ke sebuah restoran. Ia memarahi teman-temannya di sana lantaran Yokchol menganggap bahwa guru yang melatih anaknya itu seorang penipu. Tak terima disebut penipu, pertengkaran pun terjadi di sana. Dan lantaran membuat kegaduhan di acara makan malam, pada akhirnya Yokchol pun dipecat dari pekerjaannya, yaitu sebagai pelatih tinju. Pada keesokan harinya, Yongsun memberitahu Yokchol untuk datang ke sekolah di desa untuk mengajar sebagai guru olahraga di sana. Namun di perjalanan, ban mobil Yokchol pun bocor di jalan. Ia pun segera menelpon mobil derek untuk bisa menjemputnya ke bengkel. Di tempat kejadian, Yokchol pun tanpa sengaja melihat brosur orang hilang di papan pemberitahuan. Sesampainya di bengkel, Yokchol pun melihat ada seseorang siswi yang bertengkar di sebuah jalan. Yokchol di sini menghampirinya dan membubarkan paksa perdebatan mereka. Di sini Yojin, seorang siswi, pun memberitahu bahwa jika Soyung tidak kembali maka ia akan membunuh mereka. Lalu Yojin pun pulang. Di jalan Yokchol bertemu seseorang polisi yang bernama Dongsu, yang ternyata murid Yokchol saat masih melatih tinju dengannya. Shin pun berpindah ke Yojin. Ia pun pergi ke rumah nenek Soyun dan sang nenek di sana sangat mengkhawatirkan cucunya yaitu Soyun. Namun Yojin pun mencoba menenangkan hati si nenek dan akan segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Pada malam hari, kita bisa melihat di sini Yokchol sedang berlatih, namun di sebuah gang ia melihat seseorang yang dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Yokchol pun sangat kebingungan dengan kota ini, dengan tingkah laku aneh warganya di sini. Berpindah ke Yojin yang saat tengah malam berjalan pulang ke rumah. Ada seseorang pria misterius yang mengikuti dirinya di belakang. Untungnya, Yojin pun bergegas untuk masuk ke dalam bus, sehingga pria tersebut tidak berhasil untuk mengejarnya. Esok harinya, di hari pertama bekerja sebagai guru olahraga, Yokchol memperkenalkan diri kepada para wali murid di sana. Ketika jam istirahat, tanpa sengaja Yokchol bertabrakan dengan seseorang siswi hingga ia terjatuh. Di sekolah, Yokchol juga bertemu dengan Yojin, seorang siswi yang ia temui kemarin ketika dirinya bertengkar dengan siswi lain di jalan. Di sini Yokchol menanyakan kabar dari seorang siswi yang bernama Soyun, yang kedapatan bahwa 1 tahun ia tidak masuk sekolah. Namun di sini Yojin pun kesal lantaran para pihak sekolah tidak mengetahui apa yang terjadi pada siswinya. Di ruang guru, Yojin pun terlihat sedang dimarahi karena kedapatan memasang poster dari Soyun. Dan ketika Yokchol sedang ke toilet, dirinya melihat bahwa ada seseorang guru yang bernama Jisung kedapatan keluar dari kamar mandi wanita di sana. Di dalam toilet, Yokchol pun tanpa sengaja melihat Yojin yang sedang memanjat pagar sekolah di luar. Yokchol di sini pun langsung bergegas pergi untuk mengikuti jejak dari siswinya. Di jalan, Yokchol pun melihat kampanye dari calon gubernur di sana. Namun ada seseorang pria yang berorasi bahwa semua pejabat di kotanya ini adalah seorang pembohong. Tanpa menghiraukan kampanye itu, Yokchol pun segera mengikuti jejak dari siswinya tersebut yang masuk ke dalam klub malam. Ternyata Yojin memaksa masuk ke tempat ini lantaran dirinya ingin mencari Soyun di sini. Hampir saja perkelahian pun terjadi di sini
Dan untungnya Yokchol pun datang tepat pada waktunya untuk membawa siswinya pulang. Di luar klub, Yokchol pun dihampiri oleh seseorang wanita di sana. Dan di sini Yojin menanyakan tentang keberadaan Soyun, dan si wanita pun menjawab bahwa jika ingin tahu informasi lanjutnya, silakan bertemu dengan Madam di Seoul. Di mobil, Yojin berkata kepada Yokchol bahwa dirinya akan terus mencari keberadaan Soyun. Di sini Yokchol pun berkata bahwa ia akan melaporkan kasus ini kepada polisi, karena ia pun memiliki teman yang menjadi polisi di kota ini. Di sisi lain, pria yang bernama Sogwa sedang menjamu detektif di bar, agar polisi tidak ikut campur dengan yang ia telah jalankan. Saat di perjalanan pulang, ternyata ada sebuah mobil yang mengikuti langkah Yojin di jalan. Tiba-tiba, ada seseorang pria datang lalu menangkap Yojin dari belakang. Di saat Yokchol belum jauh dari tempat Yojin, ia pun melihat bahwa ada ponsel Yojin yang tertinggal di mobilnya. Tanpa pikir panjang, Yokchol pun segera putar balik untuk mengembalikan ponsel Yojin. Tapi tidak disangka-sangka, ketika di jalan, ia melihat siswinya yang tergeletak di jalan akibat ulah pria yang berniat jahat terhadapnya. Yokchol pun bergegas membawa siswinya itu ke rumah sakit. Dan di sana ada detektif yang ikut datang, dan ia berkata bahwa akan menelusuri kasus ini. Di rumah sakit juga Yokchol bertemu dengan Dongsu. Ia menanyakan kasus orang hilang yang bernama Soyun kepadanya. Namun Dongsu menjawab bahwa membuat surat kasus ini harus butuh persetujuan dari seseorang wali. Keesokan harinya, Yokchol pun pergi ke rumah nenek Soyu untuk menandatangani surat orang hilang, dan surat pun diberikan kepada Dongsu. Namun akibatnya terlalu lama mengurus surat itu, Yokchol pun sampai terlambat datang bekerja, dan saat istirahat, Yokchol bertanya kepada guru lain perihal hilangnya Soyun. Namun jawaban guru pun terlihat seperti tidak peduli dengan kasus ini. Yojin pun berkata bahwa dirinya harus bergegas mencari Madam di Seoul. Di sini Yokchol melarang tindakannya karena dirasa sangat berbahaya. Berpindah ke Dongsu, ia pun ditegur oleh atasannya perihal dirinya dilarang membuat surat laporan orang hilang tersebut. Di sekolah, Yokchol melihat Yojin sedang berjalan berdua dengan guru Jisung dan di kamar mandi wanita. Yokchol melihat sebuah asap di jendela. Yokchol pun bergegas ke sana dan menyuruh para siswi nakalnya untuk masuk ke dalam kelas. Namun di toilet, Yokchol melihat bahwa ada sebuah kamera yang dipasang tersembunyi di sini. Yokchol pun lalu bergegas memberitahu atasannya perihal adanya kamera itu. Namun atasan malah memarahinya akibat tindakan dia melapor polisi perihal kasus Soyun. Namun di sini Yokchol penasaran dengan isi rekaman kamera itu. Ketika diputar, ia pun terkejut karena ia melihat bahwa guru Jisung lah yang memasang kamera itu. Yokchol pun bergegas untuk ke meja kerja Jisung. Dan ketika ia mengecek laptop Jisung, Yokchol pun kaget. Ternyata di sana muncul percakapan antara Jisung dan juga Soyun. Dan pesan terbaru di percakapan itu ketika Jisung hendak menjemput Yojin. Karena dirasa tidak baik-baik saja, Yokchol pun bergegas mencari Yojin. Dia juga menelpon Dongsu, namun tidak bisa dijawabnya lantaran ia sedang dimarahi atasannya. Di dalam mobil, Yojin bertanya perihal keberadaan Soyun kepada Jisung, dan saat telepon Yojin berdering karena ditelepon Yokchol, tiba-tiba Yojin pun dibogem oleh Jisung. Yojin pun disekap di ruangan, dan di ruangan itu Yojin melihat ada ponsel milik Soyun di sana. Dan tanpa membutuhkan waktu lama, Yokchol pun datang ke rumah Jisung, dan tanpa basa-basi Jisung pun dihajar habis-habisan. Jisung meminta maaf, namun dia diinterogasi oleh Yokchol perihal ponsel Soyun yang ada di ruangan itu. Namun saat ditanya tentang keberadaan Soyun, Jisung pun menjawab bahwa ia hanya mengantarkannya saja ke suatu tempat. Namun ketika ia kembali, Soyun pun menghilang dengan meninggalkan ponsel miliknya di toilet. Jisung pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sini Yokchol memohon kepada polisi agar memecahkan kasus ini, dan ia pun membawa barang bukti kamera dan ponsel milik Soyun di sana. Berpindah ke Sensogwa, polisi menelponnya dan berkata bahwa ada seseorang guru olahraga yang bernama Yokchol sangat perlu diwaspadai, akibat dia sudah tahu jejak dari Soyun. Sogwa pun langsung memberitahu Gubernur Kim atas masalah itu. Ia pun segera meminta bawahannya itu segera menyelesaikan masalahnya.
Di keesokan harinya, Yokchol pun dipanggil ke ruangan oleh Gubernur Kim. Di sana Kim pun mengeluarkan surat pemecatan padahal Yokchol tidak melakukan kesalahan sama sekali. Yokchol pun sangat curiga dengan tingkah laku seseorang calon pemimpin di sini. Saat termenung di balkon rumah, Yokchol pun mendengar kabar dari Dongsu perihal keberadaan Soyun, dan ketika sampai di tempat kejadian, alangkah terkejutnya bahwa ada mayat wanita yang di bawah jembatan dan Dongsu berkata itulah Soyun. Yojin pun datang dengan rasa sedih yang sangat dalam saat melihat kejadian itu. Di kantor polisi, Dongsun pun ingin mencari barang bukti yang diberikan oleh Yokchol. Namun Dongsu pun ketahuan oleh polisi yang ternyata korup di sana. Yokchol dan Yojin pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek Soyun yang ternyata sedang sakit, memikirkan cucunya yang tidak pulang ke rumah. Dongsu pun menghubungi Yokchol ketika masih di rumah sakit. Ia memberikan informasi perihal Soyun yang berkomunikasi dengan Madam di Seoul di percakapan ponselnya. Namun saat pembicaraan berlangsung, tiba-tiba saja Dongsu dipukul hingga pingsan, lalu mereka mengambil ponsel itu. Yokchol pun berpamitan dengan Yojin dan ternyata ia keluar pergi ke klub tersebut dengan niat menemui Madam di Seoul. Setelah bertemu dengan Madam di Seoul, Yokchol pun menanyakan kasus yang menimpa Soyun. Ia pun menjawab bahwa dulu Soyun di sini akan dijadikan budak seks oleh Gubernur Kim untuk memuaskan nafsu komisaris polisi setempat. Namun Soyun pun berhasil kabur melarikan diri. Selang beberapa lama, anak buah Sogua pun datang dan mengepung tempat ini, berniat untuk menghabisi Yokchol di sini. Tapi masalah sekecil ini sangat mudah diatasi. Yokchol pun menggali informasi kasus Soyun dan ia baru tahu jikalau Jisung ialah anak dari Gubernur Kim. Yokchol pun bergegas untuk pergi menemui Yojin. Di perjalanan ia ditelepon oleh Dongsu perihal Jisung sudah dibebaskan semalam, dan benar saja Yojin pun dalam bahaya di sini. Flashback saat pembunuhan Soyun, ternyata dalam dari semua kejahatan di kota ini ialah Jisung dan juga Gubernur Kim yang memperalat Jisung untuk menculik Soyun sebelumnya. Dan saat keadaan genting yang terjadi di rumah Gubernur Kim ini yang terjadi, Yokchol pun datang masuk dan mengajar habis-habisan Jisung di sini. Ia berhasil sampai ke rumah ini berkat bantuan informasi dari Dongsu, lalu berpindah ke scene calon Gubernur Kim yang telah berhasil memenangkan pencalonan di sini. Ia pun resmi menjadi gubernur di kota ini berkat bantuan para polisi korup di kota ini. Yokchol pun pergi membawa Yojin ke rumah sakit dan sesampainya di sana, Yokchol melihat berita bahwa Kim telah terpilih menjadi gubernur. Dan tanpa pikir panjang tentang semua kejahatan yang telah ia perbuat, Yokchol pun pergi untuk mencari Kim. Dan sesampainya di jalan, ia pun bertemu dengan Kim yang baru saja dipilih menjadi gubernur. Yokchol pun mengajar dia habis-habisan. Dan sesaat setelah kejadian itu, polisi pun datang di tempat. Esokan harinya, kejahatan yang telah diperbuat oleh Kim pun terbongkar, dan ia pun dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke penjara. Lalu Yokchol pun berpamitan kepada Yojin yang hendak pulang ke kota aslinya. Dan Yokchol di jalan pun bisa melihat poster Soyun yang sudah dihapus karena dalang dari semua kejahatan ini pun terungkap. Dan kemudian cerita pun berakhir.